الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد، صلاة تكون لنا لكل عسر يسرا ولكل ضيق مخرجا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء ولكل فقر غنى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan kasih sayang dan karunia-Nya yang tak mungkin kita hitung dengan angka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa ingat sesungguhnya kehidupan yang abadi dan selamanya bukanlah di dunia, tapi di saat kematian tiba dan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekarang kita di atas tanah, tapi entah kapan kita akan berada di bawah tanah. Akhirat hanya cerita dan dunia sekarang adalah nyata, tapi tak lama entah kapan dunia hanya cerita, akhirat akan menjadi nyata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kehidupan merupakan sebuah cerita singkat. Kita diciptakan Allah dari tanah, kita hidup di atas tanah, pada akhirnya kita akan kembali berada di bawah tanah. Oleh karena itu, orang yang beruntung adalah orang-orang yang senantiasa ingat akan hakikat dirinya diciptakan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan sebaliknya, orang yang merasa hidupnya sempit, merasa hidupnya terhimpit dengan berbagai macam masalah yang tiada pernah selesai adalah orang-orang yang berpaling dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an surah Thaha: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan berbekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diwasiatkan khotib kepada jamaah hadirin salat Jumat setiap di atas mimbarnya, Allah Subhanahu wa taala menekankan pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berulang kali mengulangi pentingnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya adalah segala masalah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Sesungguhnya siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semua masalah akan menjadi mudah.
Oleh karena itu apabila kita menghadapi masalah, sesungguhnya kita harus mempunyai keyakinan dan kemantapan hati masalah itu akan menjadi mudah dengan berbekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan pasti ada, halangan pasti ada di depan mata kita, tetapi semua itu akan sirna dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Al-Qushairi beliau mengatakan, yustadallu ala taqwa ar-rajuli thalathu alamat. Ketakwaan seorang hamba bisa dilihat dengan 3 ciri khas yang ada dalam dirinya. Yang pertama adalah husnul tawakkul fi ma lam yanal, adalah memperindah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang ia belum meraihnya. Waridha bima qad nal, dan ridha rela atas apa yang telah ia dapatkan. Wassabru ala ma faz, dan sabar atas apa yang tidak dapat ia raih dalam dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pentingnya tawakal harus menancap dalam seorang hamba untuk meningkatkan dan membuktikan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sakana tawakkul, ditunjukkan oleh salah satu ungkapan ulama, idza sakana tawakkul sakana qalbuh. Jika memang benar-benar tawakal telah menancap di hati seorang hamba, tentu hatinya akan menjadi tenang. Watma'annat nafsuh, dan jiwanya juga menjadi lapang. Waladza 'aishuh, dan hidupnya menjadi tentram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada hambanya, siapapun yang bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baik tawakal, maka seluruh urusannya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Perintah tawakal bukanlah sebuah kesunahan atau sebuah keutamaan, melainkan sebuah kewajiban yang harus ada dalam seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh hambanya yang beriman untuk senantiasa bertawakal kepada Allah. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaknya kalian semuanya bertawakal kepada Allah jika engkau benar-benar percaya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itulah orang-orang yang mendapat jaminan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Tawakal diperlukan karena tidak semua harapan, tidak semua keinginan, dan tidak semua cita-cita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oleh karena itu sesungguhnya anta turid wallahu yurid, ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya keinginan, engkau juga punya keinginan, tapi yang berlaku adalah keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya tawakal bukanlah terbebas tangan dari usaha dan ikhtiar, melainkan tawakal adalah sifat yang melekat di dalam hati setelah sempurna melakukan usaha dan ikhtiar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau mengatakan, lil mutawakkil salasu alamat. Sesungguhnya orang-orang yang mempunyai sifat tawakal dalam hatinya terdapat 3 tanda dalam dirinya. Yang pertama adalah alla yarjuwa ghairallahi wa la yakhafa illallah. Dalam hatinya ia sama sekali tidak pernah punya harapan selain kepada Allah, dan hatinya hanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Tarikhul Khulafa mempunyai cerita suatu ketika salah satu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan, beliau sudah lama tidak mendapatkan uang dari pemberian Khalifah Muawiyah. Ia ingin mengingatkan perjanjian yang telah dibuat antara Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu dengan Khalifah Muawiyah. Ia kemudian memerintahkan salah satu pembantunya untuk mendatangkan kertas dan pena. Tetapi ketika kertas sudah berada di sampingnya, pena sudah berada di tangannya, ia hendak mengingatkan tentang kelupaan dan kelalaian khalifah. Ternyata ia urungkan niatnya. Ia tidak menjadikan manusia sebagai hal yang menjadikan bebas dari yang ia risaukan.
Akhirnya beliau tidak jadi menulis kertas untuk mengingatkan khalifah. Lalu malam harinya beliau bermimpi ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau ajarkan doa, Allahumma qadhif fi qalbi raja'ak. Ya Allah, tanamkan dalam jiwaku hanya berharap kepadamu. Allahumma qadhif fi qalbi raja'aka waqta' raja'i 'amman siwak hatta la arju ahadan ghairak. Dan agak banyak doa agak panjang. Ya Allah, tanamkan dalam jiwaku hanya berharap kepadamu dan putuskanlah semua harapan jiwaku kepada selainmu sehingga aku tidak berharap kecuali kepadamu. Maka tidak lama kemudian beliau senantiasa membaca doa tersebut. Tidak lama kemudian akhirnya Khalifah Muawiyah memberikan harta yang sangat berlimpah. Lalu kemudian tidak lama kemudian beliau bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaan wahai cucuku? Lalu kemudian Sayyidina Hasan bercerita tentang apa yang telah beliau dapatkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas, begitulah keadaan orang yang hatinya hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan memutus semua harapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah bedanya orang yang berharap hanya kepada Al-Khaliq yang menciptakan dan beda daripada orang yang hanya berharap kepada makhluk, yaitu kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah tanda orang bertawakal, alla yadkhula qalbahu hamur rizqi thiqatan bi dhamanillahi ta'ala. Hatinya tidak risau dengan masalah rizki yang telah menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanda hati yang tidak mempunyai risau tentang rezeki adalah manakala ia kehilangan rezeki, hatinya tetap tentram, hatinya tetap tenang sebagaimana tenangnya hati ketika ada rezeki yang berada di tangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila seseorang mempunyai sifat sebaliknya, yaitu ia lebih mengutamakan dunianya dan melalaikan akhiratnya untuk urusan rezeki, maka itu tanda hati yang redup, hati yang gelap dari sinar Allah Subhanahu wa taala. Idza ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun 'ala intimasil basirati minka. Kesungguhanmu mencari rezeki disertai dengan kelalaianmu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu merupakan dalil bukti mata hati yang redup dari hatimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya seluruh kehidupan, seluruh apa yang ada di muka langit dan di bumi semuanya milik Allah Subhanahu wa taala dan semua urusan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ila Allahi turja'ul umur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya alamat yang ketiga, ciri-ciri orang yang sudah tertancap dalam hatinya tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rasa hati yang senantiasa tenang, hati yang senantiasa ridha, hati yang senantiasa tentram, hati yang senantiasa merasa nyaman atas segala takdir yang telah Allah tentukan kepadanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memastikan kepada kita apapun yang Allah takdirkan sampai kepada kita, tidak ada satupun makhluk yang mampu menghalanginya. Dan sebaliknya, apabila Allah telah menghalangi untuk kita mendapat sesuatu, maka tidak ada satupun makhluk yang mampu menyampaikannya kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan hal ini dalam Al-Quran surat Fatir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan di tempat yang mulia, di waktu yang istimewa, dan di hari yang merupakan hari paling utama di antara hari-hari lainnya, Allah Subhanahu wa ta'ala memastikan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba yang mendapat jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba yang senantiasa ingat zikir akan sebuah kenyataan kalau kita akan meninggalkan dunia dan beserta isinya, dan mudah-mudahan tidaklah ajal datang kepada kita melainkan Allah berikan karunia-Nya kepada kita dengan husnul khatimah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.